Matius 24 ayat 37. Tiru baca sana yang pegang mic. Tolong. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Lanjut. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, Yesus membandingkan zaman Nuh dengan zaman kedatangan Kristus yang kedua kali. Anda periksa Google, akan Anda temui jumlah manusia pada zaman Nuh lebih kurang 500.000 jiwa. Yang selamat, salah saya, 500 juta jiwa. Bukan 500.000. Jadi 1,5 miliar. Hari ini sudah 8 miliar. Yang selamat dari air bah 8 jiwa. Ini demi membentuk generasi yang baru, generasi manusia. Jadi generasi manusia itu ada keturunan Adam yang pertama, lalu habis itu oleh air bah, lalu datang ke generasi kedua, keturunan Nuh, hidup terus sampai sekarang, dan sebagian besar akan habis pada masa siksaan yang dahsyat nanti. Maka keturunan Nuh itu menggantikan keturunan Adam. Dalam istilah Yesus itu angkatan. Angkatan kalau menurut istilah manusia itu 40 tahun. Seperti satu angkatan bangsa Israel yang meninggalkan Mesir, meninggal dunia semuanya di padang gurun, habis satu generasi, satu angkatan. Tapi kalau Yesus sebutkan angkatan, itu angkatan keturunannya Nuh satu keturunan Adam angkatan pertama, keturunan Nuh angkatan kedua, dan angkatan ketiga keturunan Kristus, yakni setelah masa siksaan yang dahsyat itu yang lolos memasuki kerajaan damai 1000 tahun. Maka yang terjadi dengan air bah itu adalah perubahan spesies, perubahan angkatan. Angkatan Adam berakhir, angkatan Nuh mulai. Dengan kedatangan Kristus kedua kali, angkatan Nuh berakhir, angkatan Kristus mulai 1000 tahun ke depan. Harus ngerti kita itu, angkatan. Generasi. Dari jumlah 8 miliar manusia akan dibentuk angkatan baru sesudah kedatangan Kristus itu. Dan angkatan baru itu adalah orang-orang yang bertahan di dalam masa siksaan yang dahsyat itu, bertahan selamat hidup. Dan bisa diperkirakan berapa banyak, itu gak akan banyak. Dapat diperkirakan akan tewas bermiliar manusia pada masa siksaan yang dahsyat di seluruh bumi. Tahunnya sekarang 2023, yakni pada tahun ditunjuknya Ketua PBB jika tiada arah melintang. Jadi pada tahun ditunjuknya Ketua PBB, masa siksaan yang dahsyat itu akan berakhir. Oke? Dapat diharapkan pada saat Ketua PBB ditunjuk, yakni Presiden dunia dilantik, para globalis akan mengakhiri juga masa siksaan yang dahsyat yang mereka laksanakan dengan kejam. Yang selamat menjadi generasi baru keturunan Kristus mengalami pemerintahan Raja Damai yang 1000 tahun. Maaf, jangan salah tangkap. Bukan berarti mereka akan hidup 1000 tahun, bukan. Mereka yang lolos dari masa siksaan yang dahsyat akan masuk ke dalam kerajaan damai yang dimulai di situ. Lalu dia hidup sesuai dengan usia normalnya. Nah, itulah pesan Tuhan Yesus.
tentang korban tewas pada zaman Nuh. Dalam nubuatannya dia menunjuk kepada zaman Nuh. Episode berikut, ke-6. Injil digagahi, kata Yesus pada Yohanes 11, pada Matius 11 ayat 12. Injil digagahi. Udah. Nah, yang paling banyak merusakkan kerohanian bangsa-bangsa itu sihir. Mari baca Wahyu 18 ayat 23 ya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Sihir 24 kali tercatat di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan banyak terjadi perbuatan sihir walaupun tidak direkam dengan istilah sihir. Tapi kenapa nggak pernah dibahas di tengah agama Kristen? 24 kali loh. Kedatangan Kristus kedua kali ya, hanya 2 atau 3 kali disebut dalam Alkitab. Tapi pembahasannya ramai. Penyaliban Yesus hanya 1, 2, 3 kali dalam Alkitab. Tapi pembahasannya ramai. Tapi kok sihir itu 24 kali nggak dibahas? Kenapa? Gak ada yang bisa perkirakan. Sarjana-sarjana Alkitabnya, waktu ketemu kata sihir, dia baca tuh sihir, dia bisa dibisikin di sini. Perdukunan nih, bukan bagian saya. Dilepaskan. Padahal sihir itu sangat penting. Tuh. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Camkan kalimat singkat itu. Dalam bahasa Batak, kalau Anda buka Alkitab bahasa Batak, sipa balik mata. Dalam bahasa Inggris itu sorcery. Dan sihir memusnahkan akal sehat dan kesadaran rohani. Dan hampir semua sekarang orang sebetulnya sudah kena sihir iblis. Kenapa? Karena kesadaran rohani itu hampir nol. Saya tanya saudara, apakah saudara seringkali atau bisa merasakan roh saya nggak enak? Itu kesadaran rohani. Saya melihat situasi ini, roh saya terguncang. Nah, kesadaran rohani kita tuh udah banyak sekali yang harganya nol. Udah dimusnahkan kesadaran rohani. Akal sehat dimusnahkan. Dia rasa berbuat baik padahal lagi berbuat buruk. Itu akal sehatnya udah rusak. Dia serasa di sorga, sejatinya di neraka. Mama nggak tahu sih. Ini enak loh. Ganjanya enak. Dunia gembira, Mak. Begitu saya isap itu, rasanya tenang suasana. Itu sihir. Jadi semua bangsa sudah disiarkan. Mari kita renungkan bagaimana iblis memainkan sihirnya. Seluruh penduduk bumi terkena sihir. Sihir iblis. Baru-baru ini. Covid. Terus gitu. Ada yang bersin di sana, di sini udah teriak. Covid. Covidnya nggak ada. Semua bumi dipengaruhi. Itu petunjuk bahwa iblis sedang menyihir seluruh bumi. Semua orang patuh saja. Pakai masker. Berapa banyak yang mengerti bahwa ini adalah dibekep
pernapasannya. Ini justru membuat orang makin sakit. Itu permainan iblis. Yang punya vaksin mengatakan, ini untuk kesehatan saudara. Padahal sebetulnya buat tambah penyakit, bahkan membunuh. Saya nggak main-main tentang ini. Saya tulis surat kepada Presiden Jokowi. Pak Jokowi yang terhormat, kami dari Paguyuban Kaum Injili menolak vaksinasi. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tolonglah, gak usah dikenakan rakyat ini. Gak peduli. Itu bulan September tahun 2020 saya tulis surat itu kepada Pak Jokowi. Bulan Januari tahun 2021 didemonstrasikan Presiden Jokowi suntik vaksin. Ya kita nggak tahu apa itu isinya. Semua kena. Gampang manusia kena sihir. Saya tulis surat kepada Pak Jokowi. Surat kedua. Itu sejatinya tuh vaksinasi itu pembunuhan. Vaksinasi yang ini tidak sama dengan vaksinasi yang pada tahun 1900-an itu. Anak-anak kita yang kena BCG dan sebagainya, itu divaksinasi masih benar, itu masih jujur. Yang ini vaksinasi pembunuhan. Saya tulis surat lengkap, alamat, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Kalau mau tangkap, terserah. Tahun 2022 jatuh korban banyak sekali karena vaksinasi. Ngobrol kemana-mana, tukang beca cerita saudaranya mati kena vaksinasi. Tukang bajai cerita. Saya tulis surat lagi. Gak tanggung-tanggung, Pak Jokowi tulisin, yang terhormat LBP, yang paling ditakuti itu, saya tulis surat. Menteri Kesehatan, Andika Perkasa, 4 surat. Itu LBP itu ajudannya adalah Letnan Kolonel Laksmana, Laut, Angkatan Laut. Dia adik kelasnya, siapa yang kenal itu Saudara Anton, Kolonel Laut sekarang. Saya dianjurkan oleh Saudara Anton, Pak, kalau mau tulis surat kepada Pak LBP, kirimkan, antar aja ke kantornya, akan diterima oleh ajudannya. Ajudannya kenal saya tuh. Bilang aja saya yang suruh. Saya kirim. Itu ajudan boleh membuka surat saya. Surat saya itu tegas mengatakan, tolong hentikan vaksinasi, itu adalah pembunuhan. Dengan bukti-bukti ilmiahnya. Ajudannya itu ketakutan sendiri. Dia baca surat itu, lalu dia telepon Kolonel Anton. Kolonel, ini gimana? Saya serahkan nggak nih kepada Pak LBP? Ini kayaknya bahaya nih. Dengan enteng Kolonel Antonius katakan, serahkan aja, nggak apa-apa. Itu masalahnya. Semua sudah kena sihir. Semua orang ketakutan. Di mana Yesusmu? Di mana keperkasaan anak Tuhan? Semua orang ngaku anak Tuhan. Tapi kelakuannya seperti anak hantu. Periksa diri saudara. Kalau sudah kena sihir itu jangkauannya sangat luas. Seluruh bumi kena dijangkau. Yudas, murid Yesus, disesatkan oleh sihir iblis. Mari baca ayat itu. Yohanes 13 ayat 2. Ya. Makan bersama. Jadi Yudas hanya 2 meter atau 3 meter jaraknya dari Yesus. Tapi iblis bisa bekerja. Membisikkan rencana ke dalam hati. Ke dalam hati. Ini namanya sihir dengan teknik telepati. Bicara jarak jauh. Kena Yudas. Padahal murid Yesus.
Mari baca lagi. Petrus murid Yesus disesatkan oleh sihir iblis. Ya. Waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibakar. Lanjut. Hal itu sekali-kali itu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita harus mengerti situasi pemuridan zaman itu. Murid kepada guru zaman itu relasinya mirip dengan budak kepada raja. Murid kepada guru relasinya mirip dengan manusia dengan Tuhan. Sangat hormat kepada guru. Tetapi ini jadi berani dia memprotes gurunya. Tuh, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Segera Tuhan Yesus tahu ini sudah iblis. Petrus kira dia sedang berbuat baik, padahal dia sedang berbuat jahat. Ini sudah sihir ini. Maka kenalah Petrus. Sihir itu dimainkan oleh iblis, lalu Petrus kena pengaruh. Murid-murid Yesus kena sihir iblis, apalagi bapak-bapak gereja yang nggak pernah kenal dengan Yesus. Mereka berani menetapkan Alkitab adalah kitab suci agama Kristen, tidak ada kesesatan di dalamnya. Kelak terbukti salah. Saya akan buktikan siang ini, salah. Alkitab itu bukan kitab suci buat saya. Alkitab itu adalah kitab yang sudah dioplos. Semua tahu yang namanya oplos. Beras Cianjur harganya Rp30.000 per kilogram. Ya kan? Beras untuk rumah tangga harganya Rp12.000 per kilogram. Saya jual 25 kg beras Cianjur, saya tambah 5 kg beras rumah tangga, totalnya 30 kg, saya jual dengan harga beras Cianjur. Berarti saya untung 5 kg beras rumahan dijual seharga beras Cianjur. Itu namanya oplos, dicampur. Yang kualitas jelek dicampur kepada kualitas yang bagus demi beroleh keuntungan ekonomis. Dan itu adalah kejahatan. Penipuan. Alkitab sudah dioplos. Saya akan buktikan lagi. Seluruh murid Yesus sekaligus disesatkan oleh sihir iblis. Silakan baca Matius 14 ayat 22. Ya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Itu hantu. Padahal Tuhan. Orang Kristen di Indonesia berbuat yang mirip tapi terbalik. Itu Tuhan, padahal hantu. Siapa itu yang Tuhan dikira? Siapa itu yang hantu dianggap Tuhan? Mungkin saudara ucapkan juga. Yesus anak Allah. Hantu itu. Belum tahu. Nama itu tuh asalnya dari Arab, bukan dari suatu suku di Arab. Arab itu ada berpuluh-puluh kabilah, berpuluh-puluh suku. Salah satu sukunya adalah Quraisy. Sukunya Muhammad. Quraisy jahiliyah menyembah Allah. Quraisy yang jahiliyah itu menyembah Allah. Dinobatkan menjadi Tuhannya orang Arab.
Sekarang dinobatkan lagi oleh orang Kristen jadi bapaknya Yesus. Sihir. Orang Kristennya udah kena sihir. Saya menolak itu. Sejak tahun 90 saya tolak, nggak mau. Sadari, saudara kena sihir loh. Termasuk saya, termasuk teman-teman tuh. Ini kita semua korban sihir dulu. Yang jelek dianggap bagus, yang bagus dianggap jelek. Sadari itu. Seluruh murid Yesus kena sihir iblis. Seluruh murid Yesus kena sihir iblis. Lebih mudah iblis menyesatkan orang Arab agar menyembah Allah, menganggap dia selaku yang maha kuasa. Sejatinya hanya ilah satu suku Quraisy. Quraisy jahiliyah pula. Sihir itu menular kepada orang Kristindo sehingga ikut-ikutan menyeru Allah. Lebih parah lagi, Yesus anak Allah. Anda bayar saya 1 miliar, nggak terima saya kalau disebut posma anak Allah. Sangat mudah pula iblis menyihir Musa. Musa, orang primitif yang hanya menerima pengajaran rohani, ilmu dari Mesir, bukan rohani pula itu. Pengajaran kegelapan. Lalu dalam satu masa yang dahsyat dianggap dia bertemu dengan Tuhan. Lalu dia sebutlah itu, itulah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Namanya Yahweh. Menular juga sihir itu kepada orang Kristen. Walaupun Alkitab sudah mencatat pada Yohanes 1 ayat 18, minta tolong dibaca. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, ialah yang menyatakannya. Jadi sama saja dengan mengatakan, Musa nggak ngelihat Tuhan, tahu? Kok ikut-ikutan orang Kristen sembah Yahweh? Dan dibantah 4 kali oleh Stefanus. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 30, 35, 38, 53. Dan kebenaran itu menyakitkan, saudara. Siap-siap ya, telinga Anda disakitkan, bertahanlah. Nilailah bahwa itu kebenaran. Saya hanya kutip Kisah Rasul 7 ayat 53. Silakan dibaca 53. Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Tuhan di sebelah kanan Bapa. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saudara bisa lihat, kebenaran itu bisa menyakiti hati saudara. Pada ayat 54 saya baca lagi. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu. Mendengar apa? Mendengar ucapan Stefanus. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Mereka bilang itu dari Tuhan. Stefanus bilang dari malaikat. 10 hukum Taurat itu disampaikan oleh malaikat. Jadi itu bukan berasal dari Yang Maha Tinggi. Itu sebabnya Yesus berani melanggarnya dengan gampang. Dan berdasarkan itu juga orang Yahudi mau bunuh Yesus. Tolong baca lagi Bang, Yohanes 5 ayat 17. Bantahan Yesus tentang hukum Taurat. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuh nggak ada itu sahabat.
Pada hari ketujuh Bapa beristirahat, nggak ada. Yesus katakan apa? Bapa aku bekerja sampai sekarang. Waktu itu hari Sabat, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18 marah kan? Ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi salah satu sebab Yesus dibunuh karena dia katakan, ya kan Sabat bukan dari Tuhan, dari malaikat. Betapa lebih mudah iblis menyihir bapak-bapak gereja yang tak pernah bertatap muka dengan Yesus untuk memproklamirkan Alkitab selaku kitab suci. Ditambah lagi dengan label, seluruh kitab suci itu kebenaran, tiada kesalahan di dalamnya. Lebih mudah iblis menyihir orang Batak, penyembah Debata, orang Nias, penyembah Lowalangi, orang Simalungun, penyembah Naibata, dan seluruh suku-suku bangsa di Indonesia, sehingga menganggap Yesus setara dengan ilah-ilah sembahan bangsa, bahkan dianggap anak mereka. Yesus anak di Debata. Saya sendiri marah dengar itu. Disebut sana Lowalangi Alma, kan itu di Nias, dan disebut lagi Yesus. Saya marah dengan itu. Saya sudah berdiri di hadapan 400 orang Batak waktu meninggal seorang marga Sinaga. Saya diminta berkhotbah untuk tutup peti. Pada saat itu saya ajak mereka berdoa. Alea manami di Banua Gijang. Hei, yang di Banua Gijang itu amanami. Di Banua Gijang, bukan di Pusuk Buhit. Debata itu bersemayam di Pusuk Buhit. Jangan sembah itu. Itu setan di tanah Batak. 400 orang Batak diam. Saya sudah siap bisa dirajam seperti Stefanus. Lebih kencang lagi saya kata. Kalau kalian gak suka dengan omongan saya, lemparin saya dengan batu. Jangan kaget, di Nias pun saya teriak itu. Jangan kalian sembah Lowalangi. Loa artinya api, langit artinya langit. Api dari langit. Jangan sembah itu, setan itu. 3 desa saya serukan itu. Gak tahu, mungkin saya masih ingat nama desanya satu, Onohondro, Baumat, apa nama desa di Baumatalua, Baumatalu. Saya teriak situ. Dan dia situ main penggal leher loh. Kalau Anda mau jadi saksi Kristus jangan tanggung-tanggung. Sampaikan kebenaran walaupun menyakitkan. Di Poso juga di hadapan 600 orang situ. Pendeta gereja besar di Poso. Saya teriakan di situ. Jangan kalian sembah Pue. Pue itu setan sebetulnya. Di Timor, di mana saja saya pergi, kalau sudah waktunya saya teriak. Anda mau marah kalau saya bilang Lowalangi itu setan. Itu kebenaran tapi menyakitkan. Dengan apa? Sihir menyesatkan bangsa-bangsa. Gak ada yang terkecuali. Bangsa Nias, bangsa Batak, bangsa Kristen pun kena. Sia-sia saja Raja Daud dalam tuntunan roh menuliskan 1 Tawarikh 16 ayat 26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Yang menjadikan langit itu Tuhan. Sihir bisa disampaikan dengan teknik telepati. Definisi, sihir adalah upaya mempengaruhi pikiran pihak lain demi mencapai maksud si penyihir, demi mencapai maksud si iblis yang berkarya. Sihir dilaksanakan dengan komunikasi satu arah atau dua arah, bahkan dengan komunikasi jarak jauh tanpa bicara. Komunikasi yang dinamai telepati. Mempengaruhi yang ringan, dialog. Mempengaruhi yang lebih kuat, yang ringan itu untuk melakukan hipnotis, juga sugesti. Yang lebih berat bernama sugesti, cukup dengan satu arah. Yang lebih berat lagi tanpa komunikasi kata-kata.
Inilah yang disebut sihir sejati. Kadang-kadang matanya bisa menyihir. Hanya dengan melihat matanya Anda sudah ketakutan atau mau tertidur atau mau pingsan. Dengan memancarkan kuasa dikorati yang masih bisa dipakai oleh si iblis. Bahkan Yesus juga dicoba disihir oleh iblis. Silakan baca sendiri di layar. 3 kali iblis mencoba Yesus, katakan, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kan kamu lagi lapar. Kan merubah batu jadi roti kan gak dosa. Ubah aja, kamu bisa berbuka puasa. Kamu kan udah lapar 40 hari. Jika, selalu 3 kali kata jika di tempat ini. Yang kedua, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dan ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Ketiga kali. Ya kan? Jika engkau, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah engkau. Itu iblis mencoba Yesus. Karena sihir umumnya dilakukan dengan 3 kali ucapan. Dengan perintah yang sangat sepele. Anda taat itu, Anda kena. Waspada. Maka Anda harus berani keluar dari kesesatan bangsa-bangsamu. Hanya Yesus cukup. Halo, siapa yang bisa jawab ini? Walaupun Anda belum pernah ikut pengangkatan, Anda diangkat segera, naik ke sorga. Maksud saya ke angkasa. Ketemu dengan siapa di angkasa? Halo? Pengangkatan, ketemu dengan siapa di angkasa? Yesus kan? Kristus? Bukan Lowalangi kan? Bukan Allah kan? Bukan Debata kan? Gak ada lagi tuh, gak ada peranannya itu. Kita semua kena sihir dengan cara itu. Nah, inilah kado besar buat saudara pada siang hari ini. Disadarkan bahwa yang saudara sembah itu sebetulnya dalam banyak hal itu setan. Lalu kemana nasib saudara dengan nyembah setan? Ini kesempatannya. Kita akan berdoa untuk urusan itu, supaya saudara menjadi pribadi yang baru. Waktu saya menyampaikan bahwa Debata itu setan, ada 400 orang Batak HKBP Jalan Jambu. Di situ ada pendetanya. Di situ ada pendetanya. Nggak ada yang berani membantah. Saya tahu, bukan lihat, saya tahu. Waktu saya berbicara gitu, ada malaikat surga membackup saya. Jangan takut kalau sudah mau bersaksi. Lihatlah, sebaik iblis muncul dalam kitab perjanjian baru, tampak kemampuan iblis yang utama sihir, mencobai Kristus. Tampak dari 3 pencobaan iblis dalam kalimat yang dimulai dengan jika. Kalau Yesus mentaati semua perintah-perintah itu, segera dia menjadi pesuruh bagi si iblis saja. Begitulah praktek sihir. Oke. Perhatikan, pada pencobaan yang ketiga, waktu si iblis mencoba menyihir Yesus, apa yang didapat? Tuh. Enyahlah iblis. Satu-satunya cara untuk membebaskan kita dari sihir iblis dan menangkali sihir iblis yang mendatang, Anda harus pandai mengatakan enyahlah iblis. Siapa yang malas bisa kena. Dan kalau Anda sungguh-sungguh bagus bergaul akrab dengan Tuhan Yesus, sudah biasa usir setan setiap hari, Anda akan sangat akrab. Sampai uang saudara yang di bank juga bisa dilindungi oleh malaikat Tuhan. Gak usah takut dengan penipuan-penipuan itu. Begitu pentingnya urusan pembelaan diri umat Yesus terhadap serangan iblis, sehingga dikaruniakannya wibawa mengusiri setan-setan bagi orang percaya. Mari baca Markus 16 ayat 17. Hai orang-orang yang percaya,
Murid-murid Yesus adalah orang-orang percaya. Maka mereka mengusir setan-setan dan berhasil. Bacalah Lukas 10 ayat 17. Yang ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Cukup dengan nama Yesus. Segala macam sihir bekerja di bumi ini. Saya tunjukkan yang lain ya, yang lebih lunak. Suatu ketika tahun 1962, saya kerja di proyek yang membangun gedung MPR sekarang. Panas di situ, lapangan terbuka. Saya kerja di situ, usia saya baru 21-22 tahun. Kalau sudah kepanasan jam 10, setengah 11, saya kembali ke kantor minta teh manis. Besok minta teh manis. Teh manis, ujung-ujungnya kena sihir. Gula itu punya daya sihir. Makanya suka ketagihan. Kopi itu juga punya daya sihir, suka ketagihan. Apa saja yang bikin ketagihan itu sudah ada daya sihir di situ. Saudara harus hati-hati. Dan mulainya apa? Coba-coba. Dipancing untuk coba-coba merokok. Nih coba ini rokok enak nih. Ada manis-manisnya. Ya, kok gitu aja kamu nggak berani? Kalau nggak berani seperokok, pulang aja ke rumah pakai rok. Ketemuin mama maksudnya, biar digendongnya situ. Satu batang rokok, batang kedua, ketiga, lancar terus. Sama, ganja juga begitu. Apa saja yang sifatnya mengikat itu sudah sihir. Lihat anak-anakmu. Boleh nggak dia dipanggil? Roni, yuk kita makan. Sebentar, Mak. Dipanggil makan. Ya nanti sebentar. Apa ini? Ngapain dia gini? Ya. Laptop itu, HP itu bisa menyihir saudara. Dan bisa mencelakakan saudara. Ini adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Waktu di Eden bentuknya batang kayu dengan pohon dan buah yang bagus. Di tangan saudara ada itu sekarang. Waspada. Jangan sembarangan kasih anak-anak. Anda akan ngalami. Disuruh pulangin nggak mau. Kalau terjadi anakmu, engkau suruh mengembalikan dulu. Cukup ya nak ya. Sekarang kamu tidur dulu. Nggak mau. Udah kena dia. Semua bisa menyihir. Termasuk yang main apa ya? Perkutut. Ada yang hobinya anjing. Kena. Lebih bablas lagi. Perempuan yang hobinya anjing, bisa terjadi itu anjing itu dia ciumin seperti pacarnya. Itu sihir semua itu. Untuk merusak watak manusia. Sadari, sekali lagi, apa saja yang Anda rasakan sebagai ikatan, sadari, itu adalah sihir. Patahkan, habisi. Kalau enggak, Anda akan kena. Jadi harus jelas. Setelah sihir iblis semasa COVID-19, masih akan datang sihir yang lebih kuat. Digabungkan dengan teknologi tinggi yang teramat samar. Bukan hanya merusakkan kesehatan, tetapi merusakkan keselamatan yang sempat Anda sudah terima. Lawanlah iblis. Pelihara keakraban relasi Anda dengan Tuhan Yesus. Sadari dah. Nanti sambil berdoa, bisa saja Roh Kudus berbicara kepada saudara, membukakan bahwa ada di dalam diri saudara suatu sihir yang belum muncul. Saudara sendiri nggak sadar. Kalau Tuhan ingatkan, sadari, patahkan itu. Lemparkan apa yang menjadi kecintaan saudara. Apakah itu HP, apakah itu
Pengumpul perangko aja pun bisa jadi kena sihir. Hati-hati. Kita berdoa. Kita berdoa. Dan ini tentang sihir harus dibereskan. Katakan dengan bersuara, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Mulia, mohon Kau mendengarkan pernyataan-pernyataan saya yang sifatnya memihak Tuhan Yesus, sekaligus menolak iblis. Demi nama Yesus Kristus, saya nyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis pun, saya sebutkan nama saudara, memilih posisi di pihak Tuhan Yesus dan menentang iblis. Biarlah posisi saya ini berlaku di sepanjang hidupku. Roh Kudus tentu akan membimbing saya, mempertahankannya dari serangan-serangan iblis. Demi nama Yesus, saya menjadi milik Yesus sepenuhnya. Saya membatalkan penyerahan diriku di masa lalu kepada pihak iblis jika ada terjadi. Demi nama Yesus, saya memilih kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Sebaliknya segala kutuk dan rancangan jahat iblis harus dimusnahkan dari diriku oleh kuasa Yesus Kristus. Bersamaan dengan kasih karunia, saya mohon dibersihkan dari segala dosa yang pernah saya lakukan. Mohon darah Yesus yang suci menyucikan diriku bersih dari semua dosa. Demi nama Yesus, saya memilih dikawal oleh malaikat kudus yang Yesus tugasi. Segala macam malaikat iblis harus enyah dari kehidupanku. Demi nama Yesus, saya mengundang roh-roh yang baik yang dari Tuhan Yesus untuk menata watak saya menjadi bagus. Sebaliknya, segala macam roh najis perangsang sifat buruk harus dimusnahkan dari diriku. Bahkan Roh Kudus, pembimbing dan penghibur yang sejati, saya undang memasuki diriku. Demi nama Yesus, saya memilih kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Sebaliknya, segala kutuk dan rancangan jahat iblis harus dimusnahkan dari diriku oleh kuasa Yesus Kristus. Demi nama Yesus, dengan mengandalkan kuasa Yesus, sihir-sihir iblis juga harus dimusnahkan. Musnah dari diriku, digantikan oleh akal sehat dan kesadaran rohani. Demi memelihara diriku dalam pengenalan yang sehat akan Yesus Kristus, serta dalam watak yang terpelihara bagus. Demi nama Yesus, saya mengundang roh-roh yang baik yang dari Tuhan Yesus untuk menata watak saya menjadi bagus. Sebaliknya, segala macam roh najis perangsang sifat buruk harus musnah dari diriku. Saya juga punya permohonan khusus, Tuhan. Mohon Kau memberi saya wibawa rohani untuk dapat menyadarkan orang lain
terutama anak-anak muda, supaya mereka sadar tentang sihir. Karena begitu banyaknya sekarang anak muda yang terikat kepada sihir iblis, utamanya dalam bentuk HP, segala macam film di dalam HP, sampai kepada pornografi yang ada di dalam HP, bahkan narkotika juga tersedia di dalam HP. Silakan Tuhan Yesus, Engkau beri diriku wibawa rohani untuk menginsafkan banyak orang tentang sihir iblis di dalam HP atau di dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Ya Tuhan, saya mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hatiku, menjadi raja bagiku, mengatur tingkah laku dan kehidupan saya, memberi saya hati yang baru, sehingga layak saya disebut anak Tuhan. Amin. Episode nomor 7. Iblis dikurung dalam jurang maut. Seperti halnya iblis dicampakkan dari sorga ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dalam Yesaya kita baca tadi, dalam Wahyu 12:1-9, iblis ditampakkan ke bumi. Akan terjadi pengulangan peristiwa yang serupa pada kedatangan Kristus yang kedua kali. 2 Tesalonika 2 ayat 1, silakan baca tentang sebagai Tuhan. Bahkan dia hidup di bait Tuhan dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Lanjut. Ya, 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, Tuhan Yesus akan menghabisi iblis dengan nafas mulutnya. Lalu iblis dicampakkan ke jurang maut untuk 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 1, ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. dalam rentang waktu 1000 tahun itu pula lah ditegakkan kerajaan sorga di atas bumi, seperti yang Yesus agendakan di dalam doa Bapa kami. Saya sorotkan satu gambar yang kita lihat sebagian saja. Hari ini tahun 2023, ada tahun 2020Y, 2020M dan selanjutnya. Ini apa ini tulisannya? Kecaman keras. Mudah-mudahan kita pada bertobat, udah pada kena kecaman keras. Lalu ada siksaan di Yudea. Ada siksaan di Yudea. Kemudian juga masa siksaan yang dahsyat. Di sini masa siksaan yang dahsyat atas bumi. Di sinilah akan bermatian jutaan, bisa jadi miliar manusia. Seperti apa? Yakni orang-orang yang sudah diperingatkan
sangkakala udah ditiup, tidak peduli, mau bawa kemauannya sendiri, akan banyak sendiri. Lalu lanjut ke sana, kedatangan Kristus kedua kali, maka akan ada yang diangkat orang-orang itu, akan ada yang lewat ke sana, hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Untuk usia yang normal buat dia. Jangan salah paham. Tahun 1953 saya dengar ayah saya ngomong-ngomong dengan seorang rekan berdiskusi atau berdebat. Mereka mengira itu akan hidup 1000 tahun mereka di sini. Kalau lolos ke sini kita hidup 1000 tahun, itu keliru. Yang lolos ke sini akan hidup sesuai usianya yang normal. Ya, nggak usah harapan hidup 1000 tahun. Nah, inilah yang namanya kerajaan 1000 tahun. Ini yang sedang terjadi. Jadi, apakah Anda akan meninggal dunia di sini atau lolos ke sana? Renungkanlah. Bertingkahlah pula sesuai dengan Yesus inginkan. Ini menggambarkan petir si iblis, kesaktiannya. Orang-orang bermatian di sini. Kedatangan Kristus kedua kali. Jadi itu terjadi dalam waktu dekat. 230 itu adalah ancar-ancar agenda digulirkannya 17 agenda yang kita sudah baca tadi. Tapi bisa saja itu masih molor lagi. Dan digulirkannya harus oleh seorang presiden dunia. Ya, bukan sekjen lagi. Di PBB itu harus jadi presiden dunia. Gambar ini jelas sekali. Maka rentetan masa siksaan pada hakikatnya adalah penampihan atas umat Yesus menjadi 3 kelompok. Sekali lagi, kelompok yang ini adalah yang akan membentuk generasi keturunan Kristus. Kelompok ini sudah naik ke surga, ini sudah pergi. Jangan pernah lupakan, ada generasi Adam di sini, ada generasinya Nuh di sini. Generasi Nuh itu akan habis di sini, lalu generasi Kristus. 3 generasi saja untuk urusan di bumi ini. Nah, 3 golongan yang tadi, 1 golongan di sini meninggal pada masa siksaan yang dahsyat, 1 golongan di sini ikut pengangkatan, 1 golongan di sini. 3. Mari kita baca yang tidak, silakan. Kepada kesudahannya akan meninggal dunia oleh siksaan yang Tuhan izinkan iblis melakukan, yang nanti umat seperti menantikannya, yakni mereka yang mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan, berjanji jiwa akan tewas di sepanjang 2023 sampai 2030 oleh agenda para globalis pengurangan penduduk bumi. Mereka tidak langsung ke neraka, melainkan tidur menantikan hari penghakiman terakhir. Jadi yang meninggal di situ tidur seperti kita-kita yang meninggal sekarang, menanti penghakiman terakhir. Yang B ikut. Sebab tergolong orang pilihan. Siapakah orang pilihan? Yang senantiasa memilih Yesus di sepanjang hidupnya. Sekarang yang C. Yang selamat melewati masa siksaan dahsyat, namun tidak layak ikut dalam pengangkatan. Mereka selamat melewati masa siksaan, bertahan dalam pemeliharaan, untuk Tuhan manfaatkan selaku penginjil dalam kerajaan damai pada masa 1000 tahun tanpa iblis di bumi. Jadi kalau Anda lolos ke sini pun, Anda akan dipakai untuk menginjili lagi di sini. Kenapa? Di sini akan ada orang-orang yang lahirnya di sini sampai dewasa masih hidup ke sana, lolos dari masa siksaan yang dahsyat, walaupun dia bukan pengikut Yesus, bisa saja dia lolos. Mereka perlu diinjili, atau yang lahir di sini perlu diinjili. Anda akan jadi penginjil di sana. Gak mau jadi penginjil di sini juga jadi penginjil.
nggak ada pilihan lain. Yang kesini juga mungkin jadi penginjil. Jangan cari anak sendiri aja, nggak bisa. Termasuk ke dalam rombongan manakah Anda? 9. Terakhir ya. Oh, lega. Tentang Mesias palsu. Alkitab sudah dioplos. Mari baca Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Murid Yesus tahu gurunya tak pernah beromong kosong. Dengan penasaran, penyaji menelusuri seluruh isi Alkitab yang kata guru-guru Kristiani adalah kebenaran terbaca. ada kebenaran, ada kesesatan. Itu isinya perjanjian lama. Jadi harus pandai-pandai memilah mana kebenaran, mana kesesatan. Mari baca Yesaya 43:3. Ya. Sebab akulah Tuhan Ilahmu yang Maha Kudus, Ilah Israel, Juru Selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ada dua juru selamat, Ada dua Mesias tuh. Mesias Israel dan Mesias yang disalib di Golgota. Ya, 4. Oleh Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, baca terus. Di dalam kitab suci Kristen hadir dua Mesias. Murid Yesus diberi hikmat oleh Yesus. Jangan hanya meneliti teks suci dengan simbol-simbol, dengan ilmu bahasa, meneliti kata-kata sejarah dan sebagainya. Telitilah watak sosok-sosok itu. Ini pelajaran dari Tuhan Yesus yang seterima. Nggak perlu sekolah teologi, nggak perlu belajar bahasa Ibrani. Teliti saja watak yang Anda amati. Kayak apa wataknya? Kalau wataknya mencong tolak, yang watak mencong udah pasti dari iblis. Ya, berbeda. Israel dengan juru selamat yang membawa Injil, Yesus Kristus. Mesias Israel menembus bangsa pilihannya secara tukar guling. Israel ditukarnya dengan Mesir, Ethiopia, dan Sheba. Cara Yesus kita ditebus dengan darahnya. Mulialah Yesus Kristus, juru selamat sejati. Ya. Di sini tambah penasaran, sebab untuk sahnya sesuatu ajaran perlu ada dua bukti atau saksi. Penelusuran saya lanjutkan. Jumpa pula Yesaya 45 ayat 15. Sungguh engkau ilah yang menyembunyikan diri, ilah Israel, juru selamat. Juru selamat. Juru selamat Israel suka main sembunyi-sembunyi. Juru selamat saya berbeda watak. Diajarkannya para murid untuk seperti dirinya, menganut watak terus terang. Matius 10 ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkannya ke dalam telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Beda kan? Seperti siang dan malam bedanya ini dua Mesias. Ini sembunyi-sembunyi. Seperti preman aja sembunyi-sembunyi. Ya. Main sembunyi-sembunyi itu pekerjaan preman. Dua kesaksian itu cukup mengesahkan kesimpulan. Ilah Israel, Yahweh dan atau Yesua atau apapun juga adalah, saya nggak bisa baca, mata udah tua. Saudara yang baca itu, yang hijau-hijau itu. Ilah Israel, ilah yang sampai hati menipu umatnya sendiri. Rekan-rekan yang teliti dapat memeriksa kembali apa-apa saja yang dijanjikan oleh sosok ini. Sejak dari janji tentang tanah perjanjian, melimpah susu dan madu, sampai kepada zaman modern, bangsa Israel belum menerima janji-janji sosok ini. Sampai saat ini Israel masih berjuang untuk diakui dunia selaku satu bangsa berdaulat. Begitu agenda Sionisme menjadikan Israel jadi bangsa yang berdaulat masih terus diperjuangkan. Banyak negara belum mengakuinya. Bandingkan dengan bangsa Indonesia, diayomi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang segera berdaulat sejak Desember 49.
Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Buka kitab Yudas ayat 25. Yudas hanya satu pasal ayat 25. Sudah dapat, boleh baca. Ilah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu diilhamkan oleh malaikat-malaikat sorga kepada bapak-bapak proklamasi supaya itu dipakai. Apa kemarin saya sudah ngomong bahwa Daniel menjuluki yang maha tinggi itu dengan yang lanjut usianya. Kitab Ibrani menjuluki yang maha tinggi itu sebagai bapak segala roh. Maka buat orang Indonesia diperkenalkan Tuhan yang Maha Esa. Silakan Anda menginjil. Kita sudah cetak bukunya. Buku Insan Pancasilais. Ada doa-doa di dalamnya supaya mereka terbiasa berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tinggal minta dikirim dari Jakarta. Dan ini kawan-kawan gak besar risikonya. Bukan seperti buku onta. Sebarkan itu. Oke. Nabi-nabi Israel juga terkecoh. Mereka merasa dirinya diutus oleh Yahweh. Sejatinya diutus oleh Kristus kebenaran. Kita udah baca nih ya. Dari Habel sampai kepada Zakaria anak Berekia. Itu nabi yang sejati. Jangan pusingkan diri Anda lagi mencari nabi palsu siapa. Yang sejati sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dari Habel sampai Zakaria. Berarti apa? Rentetan Alkitab itu Anda tinggal lihat. Ada Yesaya, dari Yeremia dan sebagainya. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, biar buat kau nabi itu. Buat aku Tuhan Yesus. Nah, dua Mesias hadir di dalam Alkitab Kristen. Satu yang sejati, satu yang palsu. Bagaimana umat Yesus harus menyikapi. Nih buat yang muda-muda, Anda akan ditantang, berani nggak bersaksi nanti di hadapan para pendeta yang terhormat itu. Bagaimana Mang Pendeta, saya disuruh belajar Alkitab. Alkitabnya sudah dia oplos sama Mang Pandit itu. Berani ditantang. Itu lebih ringan daripada teriak-teriak di Niasana tuh. Jangan sembah lewangi setan itu. Siapa saja yang bersiku menyebut nama Yesua, tidak terikut lagi dia dalam keselamatan yang Yesus sediakan. Itulah kaum mesianik. Ini penyesatannya. Mesianik mengajarkan dua nama, Yesua dan Yahweh, sementara Yesus dan Bapa hanya membutuhkan satu nama. Oke. Mari kita panjatkan doa penutup ini. Sesudah itu Anda mau, kalau masih ada waktu mau bertanya lagi silakan. Mari kita ucapkan dengan bersuara, dengan gegap gempita. Katakanlah, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Saya mau masuk ke dalam kebenaran-Mu yang sempurna. Mohon saya dibersihkan. Dari semua penyesatan di dalam agama-agama. Dari doktrin-doktrin agamawi. Juga penyesatan yang dari luar Injil. Semuanya harus disingkirkan oleh hikmat Tuhan. Demi nama Yesus, saya menolak semua Mesias palsu, nabi palsu, beserta semua ajaran dan penyesatan mereka. Bagiku cukup Yesus Kristus.
dan kebenaran-Mu yang utamanya di dalam Injil-Mu. Tuhan Yesus adalah juru selamat sejati. Tidak sudi saya kehilangan keselamatan yang dari Yesus Kristus. Saya bermohon juga belas kasihan Tuhan atas sekian banyak umat Kristiani dan hamba Tuhan yang tersesat. Mohon darah Yesus menyucikan mereka kembali. Dan Roh Kudus membimbing mereka kembali kepada Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin.